Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Perkataan Tuhan kepada seluruh alam semesta. Perkataan ke-29. Di hari ketika segala sesuatu dibangkitkan, aku datang ke antara manusia, dan aku telah menghabiskan siang dan malam yang indah bersama dengannya. Hanya pada titik inilah manusia dapat merasakan sedikit bahwa aku bisa didekati. Dan saat interaksinya denganku semakin sering, ia melihat sebagian dari apa yang aku miliki dan siapa diriku. Dan sebagai hasilnya, ia mendapat pengetahuan tentang aku. Di antara semua manusia, aku mengangkat kepalaku dan memperhatikan, dan mereka semua melihatku. Namun, ketika bencana menimpa dunia, mereka segera menjadi cemas, dan rupaku menghilang dari hati mereka. Karena panik dengan datangnya bencana, mereka tidak memperhatikan doronganku. Bertahun-tahun, aku lewat di antara manusia, tetapi ia tetap tidak sadar dan tidak pernah mengenal aku. Hari ini, aku berfirman kepadanya dengan mulutku sendiri dan membuat semua manusia datang ke hadapanku untuk menerima sesuatu dariku. Tetapi mereka tetap menjaga jarak dariku, sehingga mereka tidak mengenalku. Ketika langkah kakiku berderap melintasi ujung-ujung semesta, manusia akan mulai merenungkan tentang dirinya, dan semua orang akan datang kepadaku dan bersujud di hadapanku dan menyembah aku. Ini akan menjadi hari pemuliaanku, hari kedatanganku, dan juga hari kepergianku. Sekarang, aku sudah memulai pekerjaanku di antara seluruh umat manusia, secara resmi pergi ke seluruh penjuru alam semesta di penghujung rencana pengelolaanku. Sejak saat ini dan seterusnya, siapapun yang tidak waspada bisa saja sewaktu-waktu dicemplungkan ke tengah hajaran yang tanpa ampun. Ini bukanlah karena aku tidak punya hati, melainkan merupakan sebuah langkah dari rencana pengelolaanku. Semuanya harus berlangsung sesuai dengan langkah-langkah rencanaku, dan tidak ada manusia yang bisa mengubahnya. Ketika aku secara resmi memulai pekerjaanku, semua manusia bergerak saat aku bergerak, sehingga orang-orang di seluruh semesta berjalan bersamaku. Ada perayaan di seluruh semesta, dan manusia diberi semangat olehku. Sebagai hasilnya, sinaga merah yang sangat besar itu sendiri menjadi kebingungan dan marah karena aku dan melayani pekerjaanku. Walaupun sebenarnya tidak mau, ia tidak bisa melakukan apa yang dikehendakinya, melainkan harus tunduk pada kendaliku. Dalam seluruh rencanaku, sinaga merah yang sangat besar adalah kontrasku, musuhku, dan juga hambaku. Karena itulah aku tidak pernah mengendurkan tuntutanku terhadapnya. Karena itulah tahap terakhir dari pekerjaan inkarnasiku diselesaikan di dalam rumahnya. Dengan cara ini, sinaga merah yang sangat besar lebih mampu melayani aku dengan sebaik-baiknya, dan melaluinya aku akan menaklukkannya dan melengkapi rencanaku. Saat aku bekerja, semua malaikat mulai masuk ke dalam pertempuran yang menentukan bersama aku dan bertekad untuk memenuhi keinginanku di tahap terakhir, sehingga orang-orang di bumi menyerah di hadapanku seperti para malaikat dan tidak memiliki keinginan untuk menentang aku dan tidak melakukan apapun untuk memberontak terhadap aku. Itu adalah dinamika pekerjaanku di seluruh semesta. Tujuan dan makna penting kedatanganku di antara manusia adalah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia,
membawa seluruh umat manusia kembali ke rumahku, menyatukan kembali surga dengan bumi, dan membuat manusia menyampaikan tanda-tanda di antara surga dan bumi. Karena itulah fungsi inheren manusia. Pada saat menciptakan umat manusia, Aku menjadikan segala sesuatunya siap untuk manusia, dan kemudian Aku membiarkan manusia menerima kekayaan yang Aku berikan kepadanya sesuai dengan persyaratanku. Karena itulah Aku mengatakan bahwa di bawah bimbinganku seluruh umat manusia telah sampai ke hari ini, dan semua ini adalah rencanaku. Di antara seluruh umat manusia, tak terhitung banyaknya orang yang berada dalam perlindungan kasih-Ku, dan tak terhitung banyaknya orang yang hidup di bawah hajaran kebencian-Ku. Walaupun semua manusia berdoa kepadaku, mereka tetap tidak bisa mengubah keadaan mereka saat ini. Begitu mereka sudah kehilangan harapan, mereka hanya bisa membiarkan alam mengambil alih dan berhenti untuk tidak menaati Aku. Karena hanya inilah yang bisa dicapai oleh manusia. Berkaitan dengan keadaan kehidupannya, manusia masih harus menemukan kehidupan yang sejati. Ia masih belum bisa melihat melalui keadaan dunia yang penuh ketidakadilan, tandus, dan kacau. Dan jika bukan karena kedatangan bencana, kebanyakan orang akan masih ada dalam pelukan Ibu Pertiwi dan masih mengabdikan diri mereka sendiri kepada aroma kehidupan. Bukankah ini realita kehidupan? Bukankah ini suara keselamatan yang Aku sampaikan kepada manusia? Mengapa di antara umat manusia tidak ada seorang pun yang benar-benar mengasihi Aku? Mengapa manusia hanya mengasihi Aku di tengah hajaran dan ujian, tetapi tidak ada yang mengasihi Aku di bawah perlindunganku? Aku sudah memberikan hajaranku berkali-kali kepada umat manusia. Mereka melihatnya, tetapi lalu mengabaikannya, dan mereka tidak mempelajari serta merenungkannya saat ini. Dan karenanya, semua yang menimpa umat manusia adalah penghakiman tanpa belas kasihan. Ini hanya salah satu dari banyak metode kerjaku, tetapi ini tetap dalam rangka mengubah manusia dan membuatnya mengasihi Aku. Aku memerintah di kerajaan, dan selain itu, Aku memerintah di seluruh alam semesta. Aku adalah raja atas kerajaan dan juga kepala atas semesta. Sejak saat ini dan seterusnya, Aku akan mengumpulkan semua orang yang bukan merupakan orang-orang pilihan dan akan memulai pekerjaanku di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan Aku akan mengumumkan ketetapan administratifku kepada seluruh alam semesta, sehingga Aku bisa menjalankan tahap berikutnya dari pekerjaanku dengan baik. Aku akan menggunakan hajaran untuk menyebarluaskan pekerjaanku di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang berarti Aku akan menggunakan kekerasan melawan mereka yang termasuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Secara alami, pekerjaan ini akan dilaksanakan pada saat bersamaan dengan pekerjaanku di antara orang-orang pilihan. Ketika umatku memerintah dan menggunakan kekuasaan atas bumi, itu juga akan menjadi hari di mana semua orang di bumi telah ditaklukkan. Dan selain itu akan menjadi saat di mana Aku beristirahat. Dan hanya pada saat itulah Aku akan menampakkan diri kepada mereka yang telah ditaklukkan. Aku menampakkan diriku kepada kerajaan yang kudus dan menyembunyikan diriku dari tanah yang najis. Semua yang telah ditaklukkan dan menjadi taat di hadapanku mampu melihat wajahku dengan mata mereka sendiri dan mampu mendengar suaraku
dengan telinga mereka sendiri. Ini adalah berkat bagi mereka yang lahir di akhir zaman. Ini adalah berkat yang sudah kutetapkan dari semula, dan tidak ada manusia yang bisa mengubahnya. Pada zaman sekarang ini, aku bekerja dengan cara ini demi pekerjaan di masa depan. Seluruh pekerjaanku saling berkaitan. Di dalam semuanya, terdapat panggilan dan respons. Tidak pernah ada satu langkah pun yang berhenti secara tiba-tiba, dan tidak pernah ada satu langkah pun yang dilakukan terlepas dari langkah yang lain. Bukankah demikian? Bukankah pekerjaan di masa lalu adalah dasar bagi pekerjaan di masa kini? Bukankah firman di masa lalu adalah pendahulu bagi firman di masa kini? Bukankah langkah di masa lalu adalah asal mula dari langkah di masa kini? Saat aku secara resmi membuka gulungan kitab adalah saat ketika orang-orang di seluruh alam semesta dihajar. Saat semua manusia di seluruh dunia menjadi sasaran ujian, dan itulah puncak dari pekerjaanku. Semua orang tinggal di negeri tanpa terang, dan semua orang tinggal di tengah ancaman dari lingkungan mereka. Dengan kata lain, inilah kehidupan yang manusia belum pernah alami sejak zaman penciptaan sampai sekarang ini. Dan tidak ada orang di sepanjang zaman yang pernah menikmati kehidupan semacam ini. Dan dengan demikian, kukatakan bahwa aku melakukan pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini adalah perkara yang sebenarnya, dan ini adalah makna yang sebenarnya. Karena hariku semakin mendekat bagi seluruh umat manusia. Karena hari itu tidak muncul di kejauhan, tetapi muncul di depan mata manusia. Siapakah yang tidak akan takut karenanya? Dan siapakah yang tidak berbahagia karenanya? Kota Babel yang najis akhirnya berakhir. Manusia sudah bertemu dengan dunia yang baru, sedangkan langit dan bumi sudah berubah dan diperbarui. Ketika aku menampakkan diri kepada segala bangsa dan semua suku bangsa, awan putih di langit bergulung dan menyelubungiku. Burung di bumi pun bernyanyi dan menari gembira karena aku. Menerangi atmosfer bumi, dan ini menyebabkan semua yang ada di bumi menjadi hidup. Tidak lagi diam, tetapi hidup di tengah suasana yang penuh vitalitas. Ketika aku ada di antara awan-awan, manusia samar-samar melihat wajahku dan mataku. Dan pada saat itu, ia merasa sedikit takut. Di masa lalu, ia telah mendengar catatan sejarah tentangku dalam legenda, dan sebagai hasilnya, ia hanya setengah percaya dan setengah meragukanku. Ia tidak tahu di mana aku berada, atau seberapa besar wajahku. Apakah seluas samudra, atau tidak terbatas seperti padang rumput hijau? Tidak ada yang mengetahui semua ini. Hanya ketika manusia melihat wajahku di awan-awan sekarang ini, barulah manusia merasakan bahwa aku yang ada dalam legenda itu nyata. Jadi manusia menjadi sedikit bersikap baik kepadaku, dan hanya karena perbuatanku, maka rasa kagumnya terhadapku menjadi sedikit lebih besar. Tetapi manusia tetap tidak mengenalku, dan hanya melihat sebagian dari diriku saja di awan-awan. Karenanya, aku mengulurkan tanganku dan menunjukkannya kepada manusia. Manusia kaget dan menutupi mulut dengan tangannya, sangat takut dipukul oleh tanganku. Jadi ia menambahkan sedikit rasa hormat pada kekagumannya. Manusia memandangi setiap gerakanku, sangat takut jika ia tidak memerhatikan, aku akan menghajarnya. Tetapi diperhatikan oleh manusia tidak membatasiku, dan aku terus melakukan pekerjaan di tanganku.
Hanya dalam semua perbuatan yang aku lakukan, manusia menyukaiku dan secara bertahap datang ke hadapanku untuk bersekutu denganku. Ketika seluruh keberadaanku dinyatakan kepada manusia, ia akan melihat wajahku, dan sejak saat itu, aku tidak akan lagi menyembunyikan diri atau menyamarkan diriku dari manusia. Di seluruh alam semesta, aku akan menampakkan diri secara terbuka kepada semua manusia, dan semua yang memiliki darah dan daging akan memandang seluruh perbuatanku. Semua yang dari roh pasti akan berdiam dengan damai di rumahku dan akan menikmati berkat indah bersamaku. Semua yang aku sayangi pasti akan lolos dari hajaran dan akan terhindar dari rasa sakit roh dan penderitaan daging. Aku akan menampakkan diri secara terbuka kepada semua manusia dan memerintah dan menggunakan kuasa, sehingga bau mayat tidak akan lagi menyebar ke seluruh dunia. Sebaliknya, keharumanku akan menyebar ke seluruh dunia. Karena hariku sudah mendekat, manusia dibangkitkan. Semua yang ada di bumi ada dalam keteraturan, dan hari-hari kelangsungan hidup bumi tidak akan ada lagi, karena aku sudah datang.